Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaid Mufti dari kelas T 4302 dengan NIM 1201194274. Di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholders problem untuk memenuhi tugas dari penelitian operasional 2 di minggu ke. Oke, yang pertama apa sih stakeholders problem itu sendiri? Nah, stakeholders problem itu adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut mitos pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Nah, perjalanan ini sendiri akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara-negara yang tidak tenang, di mana bahwa ada bahaya serius dari serangan dari para perampok itu sendiri. Nah, meskipun di titik awal dan tujuannya sudah ditetapkan, dia memiliki banyak opsi untuk mengenai negara bagian mana yang akan di sini ada beberapa tabel. Nah, pencari keberuntungan ini sendiri adalah orang yang bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk menentukan rute teraman. Nah, polis asuransi jiwa ini pakai cara apa sih yang bisa dilakukan oleh pencari keberuntungan ini sendiri adalah menggunakan polis asuransi jiwa. Nah, polis asuransi jiwa ini ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk mengambil jalan kereta tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan itu sendiri. Nah, rute teraman haruslah yang memiliki polis asuransi jiwa dengan total paling murah. Nah, biaya kebijakan standar pada stakeholders ini sendiri yang dijalankan dari negara bagian I menuju destinasi terakhir yaitu ke negara bagian J yang dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada diagram dari road system dan total biayanya itu sendiri. Contohnya seperti tadi, bisa dilihat A ke B, A ke D adalah 3. Bisa dilihat A ke D adalah 3, A ke B adalah 2. A ke B adalah selanjutnya ada solving the problem. Nah, solving the problem-nya sendiri ada catatan pertama bahwa pendekatan berpandangan pendek dalam memiliki proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhannya itu sendiri. Nah, mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total cost-nya itu sendiri, dengan total biayanya itu sendiri adalah 13. Namun dari rute tersebut mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya nih, ada rute ADF lebih murah secara keseluruhan daripada rute ABF. Nah, salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah itu tadi adalah dengan menggunakan trial and error. Lalu ada solving problem selanjutnya adalah untuk masalah kereta pos itu sendiri. Nah, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Nah, solusi optimal yang bisa diselesaikan yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhir yaitu di yang terlibat dalam pendekatan ini. Nah, bisa dilihat di sini ada formulasinya. Formulasinya ini sendiri diberikan variabel keputusan xn dengan n sama dengan 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung di tahap n. Lalu jadi rute yang dipilih itu sendiri adalah rute A dengan X1, X ke X2, X3, dan X4, di mana X4 itu sendiri atau destinasi terakhirnya adalah J. Jadi ini adalah rute awal, lalu ke pos-pos selanjutnya, lalu dengan destinasi akhir yaitu di X4 dengan X4 itu sama dengan J. Nah, misalkan nih, di sini ada Fn, nah Fn-nya itu S atau Xn. Nah, menjadi Fn ini sendiri menjadi total biaya dari keseluruhan polis tersebut untuk tahapan yang tersisa, mengingat bahwa pencari keberuntungan ini sendiri berada di negara S dan siap untuk memulai ke pos selanjutnya, memulai tahap ke N dan memilih XN sebagai destinasi karena tujuan terakhir atau tercapainya pada akhir tahap 4 adalah di stage 4 atau di akhir tahapan 4 karena tercapai pada akhir di stage 4, maka J-nya ini sendiri sama dengan 0. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan F1 dan akhirnya itu sendiri itu tadi kan sudah ditetapkan tujuan akhirnya itu tadi adalah X4 sama dengan J. Nah,
Jadi rute untuk kereta pos terakhirnya ini sendiri adalah S sama dengan J karena destinasi terakhir adalah J, lalu karena F4 karena F4 sama dengan F4, jadi solusi langsungnya adalah N-nya sama dengan 4. Nah, ini tadi solusi langsungnya adalah N sama dengan, solusi optimalnya adalah N-nya sama dengan 4. Lalu ini dari negara asal, terus ini menuju ke pos selanjutnya, yaitu misal dengan di sini ada negara asal adalah H dengan total biaya 3, lalu negara asal I dengan total biaya 4, itu sendiri. Dengan N sama dengan 4, lalu destinasi terakhirnya pasti di J. Dengan bisa dilihat bahwa total dilihat dari minimum cost-nya itu sendiri ada di HA. Mungkin bisa seperti itu. Nah, di sini sendiri ada solution prosedurnya di stage 3. Bisa dilihat, for example, dibuat contoh, di sini ada negara F dari kita sekarang ada di F, lalu dengan negara F dengan tujuan ke H, dengan tujuan ke I, dengan total biaya F ke H itu 6, F ke I itu adalah sama dengan 3, tetapi bedanya adalah di sini dari negara F ini sendiri ke negara H terdapat biaya tambahannya itu sendiri. Nah, F ke H itu sendiri ada biaya tambahannya itu 3, F ke I yaitu ada tambahan biaya adalah 4, adalah 4 benar. Nah, sehingga kita bisa menghitung nih, F ke H itu sendiri, total biaya awal adalah 6, lalu ditambah oleh total biaya tambahan. Nah, 6 ditambah 3 adalah 9, lalu itu untuk F ke H, F ke I-nya adalah 3 tambah 4 adalah sama dengan 7. Bisa disimpulkan bahwa F ke H adalah 9, F ke I-nya adalah 7, lalu kita bisa memilih yaitu dengan minimum cost-nya itu sendiri, jadi ke F ke I dengan total biaya paling rendah, yaitu 7. Nah, bisa dilihat ini sendiri, cara membaca tabelnya itu sendiri, bisa dilihat N-nya sama dengan 3. Nah, di sini adalah destinasi awalnya E, F, G. Nah, ini adalah rute selanjutnya yaitu di H, di I. Lalu ini ada, jadi di sini E ke H ada 4, E ke I ada 6. Lalu kita bisa menulis di tabel ini sendiri. E ke H 4, E ke I adalah 8, sorry. Jadi kita bisa tulis di sini adalah dengan rute yang dengan harga paling murah itu sendiri. Nah, karena total harga paling murah itu sendiri adalah 4, maka kita bisa ditulis ini adalah 4. Lalu kita bisa menulis destinasi selanjutnya adalah H. Begitu juga dengan F gain-nya. Nah, di sini kurang lebih caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ada kode negara C. Negara C ini memiliki beberapa pilihan, yaitu C ke E, C ke F, C ke H. Nah, sedangkan C ke E ini sendiri terdapat dengan biaya totalnya adalah 3 ditambah 4 adalah 7. Nah, C ke F ini sendiri ada biayanya itu sendiri, biayanya ada 2 ditambah 7 adalah sama dengan 9. Nah, untuk C ke G-nya itu sendiri ada biaya, yaitu 4 ditambah biaya tambahannya itu sendiri 6. Nah, kita bisa lihat ini nih, berarti kita bisa lihat nih ada 7, 9, 10 dengan biayanya itu sendiri ada C ke E itu 7, C ke F adalah 9, C ke G adalah 10. Nah, kita bisa ambil minimum total cost-nya itu di 7, berarti kita bisa memilih yaitu C ke E dengan biaya 7. Nah, lalu selanjutnya ada solution prosedur selanjutnya. Untuk membaca tabelnya ini sendiri kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu di sini ada B, C, D. Dengan pilihan kota selanjutnya, dengan pilihan destinasi selanjutnya ada E, F, G dengan N sama dengan 2. Nah, B ke E ini sendiri 11, B ke F ini sama dengan 11, B ke G sama dengan 11. Nah, bisa dilihat nih, kita bisa dapat dua pilihan yang paling murah. Nah, kita bisa tulis di sini biaya paling murahnya, lalu kita bisa tulis nih, misal kita ada 2 kota dengan harga yang sama, dengan cost yang sama. Nah, kita bisa memilih, kita bisa menuliskan total biayanya di sini, lalu kita bisa menuliskan kota apa sih yang bisa dipilih itu tadi. Nah, ini juga dengan tabel ini kurang lebih kita bisa membacanya seperti itu tadi, dengan destinasi awal kita A, B, A, C, A, D dengan total biaya 2 tambah 11, 4 tambah 7, 3 tambah 8, dari 13, 11, 11. Jadi bisa dilihat nih, A ke B sama dengan 13, 11 tambah 2, lalu
A ke C itu sama dengan 11, 4 tambah 7, dan terus di A ke D sama dengan 11. Nah, bisa dilihat nih, minimum cost flow-nya berapa sih? Nah, minimum cost flow-nya ini ada 11. Nah, kita tulis nih 11, minimum cost flow-nya adalah 11. Lalu, kota mana nih yang dengan minimum cost flow? Nah, ada karena 2 kita bisa tulis 2. Jadi antara C or D itu sendiri. Nah, ini ada solusi optimal untuk seluruh masalahnya ya. Sekarang dapat diidentifikasi dari 4 tabel sulitnya. Nah, hasil untuk masalah N sama dengan 1 itu sendiri menunjukkan bahwa pencari keberuntungannya pada awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D. Misalkan dia memilih X1 sama dengan C, untuk N sama dengan 2 dengan hasil C. C adalah X2, lalu C adalah X2 sama dengan E. Dengan hasil ini menimbulkan N sama dengan 3 yang memberikan bahwa X3 sama dengan H, untuk S sama dengan E, dan N sama dengan 4, masalah menghasilkan X4 sama dengan D, untuk S adalah H. Dengan rute optimalnya itu sendiri, dengan perhitungan yang sebelumnya, berarti kita bisa menyimpulkan rute optimalnya adalah A, C, E, H, J, lalu memilih X1 sama dengan D, X1 sama dengan D mengarah ke 2 rute optimal lainnya, yaitu A, D, E, H, J, dan A, D, F, I, J. Karena dengan 2 rute ini sendiri menghasilkan total cost-nya itu sendiri, total biayanya itu sendiri adalah 11. Nah, ini bisa dilihat di stage-nya itu sendiri, diagramnya itu sendiri, solusi itu tadi, dari 2 rute itu tadi. Yang rute mana sih yang pencari keberuntungannya akan pakai, seperti ini. Dengan ini adalah total cost-nya, dengan tujuan-tujuan negara selanjutnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, Muhammad Zaidan Mahdi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi